Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Khair dari Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Saya di sini akan menjelaskan dari tugas-tugas yang diberikan oleh dosen kami, yakni Bang Hisam. Saya di sini akan menjelaskan dari apa-apa yang saya dapat dari yang diberikan beliau dari hari pertama kuliah sampai menjelang UAS. 1. Kami akan menjelaskan sumber ajaran Islam. Yang kedua, aliran-aliran pemikiran filsafat. Dan yang ketiga, tradisi keilmuan Islam. Yang pertama yaitu sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam itu terbagi menjadi 4 macam, yaitu Al-Quran, hadis, Ar-Ra'yu, dan yang keempat yaitu ijtihad. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, dan kisah-kisah sebagai pedoman hidup bagi umat Muhammad SAW. Yang kedua adalah hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam dan dijadikan sumber hukum selain Al-Quran. Yang ketiga adalah Al-Ra'yu. Al-Ra'yu adalah salah satu cara bagi umat Islam untuk menetapkan suatu hukum dari permasalahan-permasalahan yang didapat, yang belum bisa didapat dalam Al-Quran maupun hadis. Dan yang keempat adalah ijtihad. Ijtihad di sini adalah usaha yang benar-benar ataupun sungguh-sungguh matang, yang hal ini bisa dilakukan oleh siapapun dan ini bisa dilakukan oleh orang yang sudah mempunyai ilmu atau yang sudah memiliki ilmu untuk mencetuskan suatu perkara-perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis. Dan ini semua adalah sumber-sumber ajaran Islam dari yang pertama kami jelaskan tadi. Dan yang kedua adalah aliran-aliran pemikiran filsafat. Aliran-aliran pemikiran filsafat ini terbagi menjadi 3 aliran. Yang pertama adalah aliran kalam, yang kedua aliran fikih, dan yang ketiga adalah tasawuf. Yang pertama kami akan menjelaskan aliran kalam. Aliran kalam adalah merupakan bentuk segregasi komunitas dalam tubuh umat Islam yang terbentuk karena adanya perbedaan pandangan dalam beberapa persoalan teologi Islam. Yang kedua adalah aliran fikih. Aliran fikih adalah aliran pemikiran tentang hukum yang penetapannya merujuk pada sumber ajaran yang utama, yakni sumber ajaran Islam. Yang pertama itu adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis. Hal ini kami ambil menurut penjelasan yang kami dapat dari seorang Profesor Said Akil Hussein Al-Munawwar. Yang ketiga adalah aliran tasawuf. Aliran tasawuf adalah ajaran bagaimana cara kita mewujudkan jiwa kita sendiri ataupun orang lain yang melaksanakan aliran tasawuf ini dalam menyucikan jiwa kita, menjernihkan akhlak kita, membangun zahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi maupun di dunia ataupun di akhirat. Aliran tasawuf ini adalah bagaimana cara kita mengenal diri kita dan mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah tradisi keilmuan Islam. Tradisi keilmuan Islam ini dibagi menjadi 3, yaitu nalar bayani, yang kedua adalah nalar burhani, dan yang ketiga adalah nalar irfani. Pertama itu adalah nalar bayani. Nalar bayani adalah memahami teks sebagai pengetahuan langsung dan mengaplikasikan tanpa pemikiran. Yang kedua adalah nalar burhani.
Nalar burhani adalah model metodologi berpikir tanpa teks ataupun pengalaman, melainkan dengan dasar keruntutan logika. Maksudnya di sini adalah mengandalkan logika. Dan yang ketiga adalah nalar irfani. Nalar irfani adalah pengetahuan yang bersifat spiritual intuitif. Semakin dalam kesadaran seseorang, semakin tajam pula penglihatan batinnya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari apa-apa yang kami dapat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.